depannya Aisyah. Setelah itu Rasulullah mulai pembicaraan, kemudian setelah itu Rasulullah memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Nah, bantu terus sampai selesai. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Amma ba'du, ya Aisyah, fa innahu qad ballaghani anka kadza wa kadza." Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kabar kepada saya berita bahwa engkau berbuat ini dan itu. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Kalau memang engkau, wahai Aisyah, wanita yang suci, Allah yang bisa mensucikan engkau, yaitu bukan saya. Wa in kuntil mumit bidzambin, kalau memang engkau berbuat salah, wahai Aisyah, fastaghfirillah wa tubi ilaihi, istighfarlah kamu kepada Allah Ta'ala, bertobatlah. Fa innal abda idza ightarafa bidzambihi, karena seorang hamba yang mengakui dosanya, thumma taba, kemudian bertobat kepada Allah Ta'ala, taballahu alaihi, Allah akan menerima tobatnya. Subhanallah, kata Aisyah mengatakan, setelah Rasulullah ngomong ini, saya sudah tidak nangis lagi. Dan ini momen yang ditunggu sama Aisyah, yaitu Rasulullah itu sendiri yang ngomong sama Aisyah, tanya itu Rasulullah. Kata Aisyah mengatakan, setelah Rasulullah ngomong, saya sudah tidak nangis dan saya sudah tidak sedih lagi. Sampai air mata pun sudah tidak ada lagi sekarang, sudah tegar hati saya. Kemudian setelah itu Aisyah mengatakan kepada ibunya, kepada bapaknya, "Ajib anni Rasulullah, baik bapakku tolong jawab ucapan Rasulullah." Maka Abu Bakar mengatakan, "Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah." Baik Aisyah, saya mau ngomong apa untuk Rasulullah? Saya tidak berani ngomong sama Rasulullah. Akhirnya Aisyah ngomong sama ibunya, "Ajibi Rasulullah fima qala, wa ibuku tolong jawab ucapan Rasulullah." Maka ibunya Aisyah juga mengatakan, "Ma adri ma aqulu li Rasulillah." Saya mau ngomong apa wahai anakku? Akhirnya setelah itu kata Aisyah mengatakan, saya masih kecil waktu itu, dan memang umurnya Aisyah masih kecil. Tapi subhanallah, setelah Rasulullah ngomong itu, hati saya itu kokoh, tegar saya untuk menghadapi ujian seperti ini. Setelah itu kata Aisyah, dengan tegarnya dia mengatakan, "Inni wallahi, demi Allah ya Rasulullah, laqad alimtu anni sami'tu hadzal hadis." Saya mendengar obrolan manusia tentang saya, kalau saya itu dituduh sebagai pezina. Hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi, sampai berita ini masuk di hati kalian dan kalian benarkan berita-berita seperti ini. Wala in qultu lakum, jika seandainya saya mengatakan kepada kalian, ini bari'atun, saya melepas diri dari berita hoax seperti ini. Wallahu ya'lamu anni bari'atun, dan saya yakin Allah tahu kalau saya itu melepas diri. La tusaddiquni bidzalika, tapi kalian tidak akan percaya. Kenapa? Karena Aisyah paling membela diri. Wala itaraftu lakum bi amrillahi ya'lamu anni minhu bari'atun la tusaddiquni. Tapi kalau saya mau ngaku di depan kalian, padahal saya itu nggak berubah seperti itu, supaya kalian ribut dengan saya, terus apa saya itu cari ridhonya kalian? Terakhir Aisyah mengatakan, "Wallahi ma ajidu lakum masalan." Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan cerita saya ini kecuali perumpamannya seperti ucapan bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, ketika dikabari sama anak-anaknya kalau Nabi Yusuf dimakan serigala, maka Nabi Yakub hanya mengatakan, "Waja'u ala qamisihi bidamin katsir." Mereka membawa bajunya Nabi Yusuf dilumuri darah palsu. Setelah itu apa kata Nabi Yakub? Beliau mengatakan, "Fasabrun jamil." Hanya sabar yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah tempat bergantung terhadap ucapan manusia kepada saya. Sehingga saya serahkan urusan saya kepada Allah Ta'ala. Setelah Aisyah berani jawab ucapan Rasulullah, setelah itu Aisyah berdiri, kemudian beliau balik ke kamar. Sudah plong, intinya Aisyah sudah berani ngomong di depan Rasul, itu sudah plong lagi, ya selesai. Akhirnya setelah itu Aisyah tidur, Rasulullah masih duduk di situ. Rasulullah belum berdiri. Rasulullah itu belum berdiri, dan Aisyah mengatakan, "Saya tidak punya harapan kalau Allah sendiri akan mensucikan nama saya. Siapa saya? Terlalu hina saya lah. Nggak perlu saya itu dibersihkan lewat Al-Quran. Terlalu saya itu orang hina. Saya itu hanya berharap Nabi Muhammad itu mimpi, dan beliau itu dalam mimpinya mendapatkan kebersihan nama saya.
sehingga saya tidak berharap Al-Quran membersihkan nama saya. Akhirnya ketika Aisyah tidur di kamar, Rasulullah belum beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba Rasulullah itu menunduk. Abu Bakar tahu kalau Rasulullah sedang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Setelah itu ketika dapat wahyu dari Allah Ta'ala, sampai berkeringat Rasulullah bercucuran. Dan biasanya Rasulullah kalau mendapatkan wahyu itu bercucuran keringatnya. Walaupun terkadang musim dingin pun keluar keringatnya, sampai keringatnya itu bercucuran. Padahal itu pas musim dingin, yaitu kondisinya itu pas musim dingin karena beratnya wahyu Allah turunkan kepada beliau. Setelah itu ketika sudah selesai, intinya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, amma wallahi, demi Allah, faqad barra'ati, Allah telah mensucikan nama engkau hai Aisyah. Akhirnya diturunkan sebuah ayat di surat An-Nur sebagai pembersihan nama Aisyah. Akhirnya ketika dibacakan ayat itu kepada Abu Bakar, kepada istrinya, kepada Aisyah, setelah itu ibunya Abu Bakar berdiri, ibunya Aisyah berdiri, masuk ke kamarnya Aisyah. Kemudian ibunya mengatakan, Umi ilaihi, putriku, sudah kamu sekarang berdiri, yaitu menujulah kepada Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan, la wallahi, la aqumu ilaihi, demi Allah wahai ibuku, saya tidak akan berdiri untuk menemui Rasulullah. Kenapa? Karena hari ini saya tidak akan bersyukur kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa membersihkan nama saya, bukan Rasulullah. Akhirnya setelah itu dibacakan ayat ini, dan para sahabat dibacakan semua para sahabat. Akhirnya para sahabat banyak yang menyesal karena berita-berita seperti ini. Akhirnya setelah selesai, yaitu pembersihan nama Aisyah selesai, maka siapa yang ikut campur menyebarkan berita dihukum cambuk. Maka nanti yang dihukum cambuk itu 3 orang sahabat mulia, sedangkan orang munafik malah dibebaskan sama Rasulullah. Sehingga sahabat mulia malah dihukum cambuk 80 kali cambukan setiap orang. Tetapi kalau kembongnya munafik Abdullah bin Ubay bin Salul malah dibebaskan sama Rasulullah. Kenapa? Karena tidak mungkin dia itu dihukum di dunia, karena nanti hukuman bagi dia itu di hari kiamat. Sedangkan orang yang beriman hukumnya di dunia. Akhirnya ada 3 orang yang dicambuk sama Rasulullah, sahabat mulia semua. 3 orang ini, Hasan bin Thabit, ahli syairnya pembela Rasulullah, kemudian Mistah sahabatnya itu perang Badar, kemudian Hamnah itu seorang wanita yang dia juga termasuk ikut dalam menyebarkan berita itu. Sampai akhirnya ketika sudah dicambuk, nanti Zaid ini datang ke Aisyah minta maaf. Setelah itu dimaafkan sama Aisyah. Kemudian nanti kalau ada orang mencela Hasan bin Thabit di depannya Aisyah, pasti Aisyah itu marah. Kamu cuma mencela sahabat Rasulullah yang telah membela Rasulullah. Jadi ada sahabat yang jatuh dalam masalah ini ikut menyebarkan, ada juga sahabat yang mereka tutup mulut yang selamat. Termasuk yang selamat itu Abu Ayyub Al-Ansari. Dia termasuk yang selamat. Dia ketika ketemu sama istrinya, ditanya sama istrinya, wahai suamiku, kamu mendengar gak obrolan manusia di luar tentang Aisyah? Maka dia mengatakan, subhanaka ma yaqulu lana an natakallama bihadza. Tidak layak kita ngomong sesuatu yang kita gak punya ilmunya, apalagi ngomong istrinya Rasulullah. Subhanaka hadza buhtan azim, sesungguhnya ini kedustaan yang nyata. Akhirnya setelah itu dia tanya sama istrinya, istriku, kalau kamu apa? Kamu ikut campur nggak masalah seperti ini? Maka istri mengatakan, saya tutup mulut, saya tidak komentar dalam masalah ini. Akhirnya kata Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kamu komentar berarti kamu salah. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah, Aisyah lebih baik daripada kamu. Karena Aisyah itu istri Rasulullah. Kalau kamu kan istri saya, jelas istrinya Rasulullah lebih baik daripada istri saya. Kemudian setelah itu, nah ini cerita lagi, Abu Bakar ketika mendapatkan nama Aisyah sudah bersih, rupanya yang ikut dalam menyebarkan berita itu Mistah, dan Mistah keluarganya Abu Bakar yang miskin tinggal di rumahnya Abu Bakar, ditanggung nafkahnya sama Abu Bakar. Maka Abu Bakar bersumpah, marah juga Abu Bakar, demi Allah, setelah ini saya tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Marah Abu Bakar. Akhirnya langsung diturunkan ayat teguran kepada Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati
Tidak layak bagi orang yang punya kelebihan harta untuk bersumpah tidak memberikan bantuan kepada orang miskin. Wal yafu wal yasfahu. Kenapa kalian tidak saling memaafkan? Ana tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Apa kalian tidak mau dosa kalian diampuni sama Allah Ta'ala? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Ala wallahi, demi Allah wahai Tuhanku, inni uhibbu ayyafirallahu li." Aku lebih suka Allah mengampuni dosaku daripada emosiku. Setelah itu sumpahnya ditebus. Setelah itu beliau melanjutkan nafkah kepada Mistah. Ini cerita secara ringkas, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti silakan kalau pengen dibaca lebih lengkap, baca cerita ini di Sahih Bukhari. Sebuah cerita yang terkenal sekali dinamakan dengan Hadithul Ifk, cerita uang yang berkaitan dengan istrinya Rasulullah sebagai pesida. Dan sampai sekarang orang-orang munafik sampai sekarang masih menjuluki Aisyah sebagai pesida dan pelacur. Siapa itu? Kalau sekarang itu orang-orang Syiah. Sampai sekarang masih seperti itu. Padahal Allah sudah membersihkan nama Aisyah dalam Al-Quran, tapi mereka tidak percaya. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran di surat Nur, ini saya bacakan ayatnya, ini sebagai pelajaran dari kita. Sebagai pelajaran, kalau kita mendengar berita miring berkaitan dengan saudara kita, orang yang beriman, maka kita jangan ikut campur. Tapi bagaimana caranya? Caranya itu kita klarifikasi langsung. Jangan langsung kita ikut menyebarkan, karena bahaya. Allah Ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang masalah hukum tuduhan zina, yaitu orang yang menuduh zina kepada seorang wanita yang suci, maka nanti dicambuk, kecuali kalau dia mendatangkan bukti. Buktinya apa? 4 laki-laki yang melihat langsung kemaluan masuk kemaluan. Kalau tidak, berarti mereka nanti akan dihukum cambuk. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ini di surat An-Nur ayat ke-11 sampai ke-23 atau 25, panjanglah sampai 26. Ini ayat untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur, saya bacakan, dan ini pahami ya, ayat ini teguran buat kita. Dan memang Allah sengaja menunda diturunkan ayat sebagai pelajaran. Jangan sampai kita jatuh lagi dalam masalah ini. Yaitu seperti para sahabat yang sudah berjatuhan, tapi mereka diampuni sama Allah Ta'ala. Tetapi kita hati-hati, jangan sampai kita juga jatuh juga, ikut campur dalam sebuah berita yang kita belum tahu benar atau tidaknya. Allah berfirman di surat An-Nur ayat ke-11, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum." Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita hoax, adalah sebagian di antara kalian ikut campur masalah ini. La tahsabuhu syarran lakum. Kalian jangan mengira bahwa kejadian itu jelek bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Bahkan kejadian ini baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Siapa saja yang ikut campur terhadap berita ini, maka dia semuanya menanggung dosanya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Dan siapa yang awal kali membuat berita ini, dialah nanti akan membawa dosa yang paling berat, yaitu Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu yang paling berat, tapi di hari kiamat. Sedangkan sahabat yang lain, sahabat mulia ikut campur, maka mereka dicampur di dunia 80 kali campurkan. Setelah itu Allah mengatakan, "Laula in sami'tumuhu." Kenapa? Kalian ketika mendengar berita seperti ini, "Dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Kalian tidak husnudzon kepada saudara kalian. Kalian kalau mendengar berita-berita yang miring, husnudzon dulu sama orang itu, kan orang itu orang baik. Apalagi istrinya Rasulullah, gak main-main. Kenapa langsung suudzon kepada beliau? Tidak, husnudzon dulu. Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan kalian katakan dengan lisan kalian bahwa itu adalah kedustaan yang nyata. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Bukankah dalam kaidah agama kita ini, orang kalau membawa berita si A berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Fa in lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kalau dia tidak membawa saksi, 4 orang laki-laki yang melihat langsung, maka dia itu berdusta. Itu kan kaidah agama kita. Kenapa kalian tidak terapkan kaidah itu? Langsung diterang mentah-mentah berita-berita seperti itu.
Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim. Jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian dunia dan hari kiamat, niscaya kalian akan diazab dengan azab yang pedih. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Ingat, ketika kalian saling melempar pembicaraan, si A ngomong kepada si B, Aisyah katanya berzina. Si D ngomong kepada si C, katanya Aisyah berzina. Si C ngomong sampai banyak orang yang mendengar kabar seperti itu. Ketika kalian yaitu melemparkan ucapan-ucapan kalian, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, dan kalian mengatakan komentari sebuah berita yang kalian tidak punya ilmunya. Wa tahsabunahu hayyinan, kalian kira kalau komentari berita yang kalian tidak tahu ilmunya perkara yang mudah, sehingga kalau kita salah masih gampang lah, nanti Allah Maha Pengampun. Wa huwa indallahi azim. Ingat bahwa mengomentari sebuah berita yang kalian tidak tahu benar tidaknya itu sangat berat di hadapan Allah Ta'ala. Walau la in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Jika seandainya kalian ketika mendengar berita-berita seperti ini, kalian mengatakan tidak layak bagi saya untuk ikut komentar, sehingga kita itu no komen lah dalam masalah ini. Saya nggak tahu. Subhanaka hadza buhtanun azim. Sesungguhnya berita seperti ini dusta yang nyata. Seperti itu Allah Ta'ala. Ingat, disinilah Allah penginkan itu nanti sih. Allah berfirman, ya'idukumullah an ta'udu limithli abadan in kuntum mu'minin. Allah peringatkan kalian, jangan sampai kejadian ini berulang lagi sampai hari kiamat, yaitu termasuk kita. Kalau kita mendengar berita tentang saudara kita, berita miring, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau kalian beriman, hati-hati, jangan ikut komentar terhadap masalah berita yang menyangkut harga diri orang muslim di mana kalian belum tahu ilmunya. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Setelah itu Allah mengatakan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Siapa? Orang-orang yang suka menyebarkan berita untuk merobohkan wibawa orang muslim. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang itu akan diazab dengan azab yang pedih di dunia dan hari kiamat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, dan Allah itu Maha Penyayang. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengikuti jeratan syaitan. Jeratan syaitan itu apa? Dia akan memaksa kita, mengarahkan kita untuk ikut komentar terhadap berita yang kita belum tahu benar dan tidaknya. Karena komentar itu paling asyik. Antum ikut komentar terhadap berita yang belum jelas, itu asyik memang. Dan itu jeratan syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengikuti jeratan syaitan, syaitan hanya memerintahkan kalian kepada perbuatan keji dan munkar. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma saka minkum min ahadin abadan. Jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari jeratan syaitan. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah akan membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un 'alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dan nanti masih panjang ayatnya, masih panjang, silakan nanti dibaca di surat An-Nur. Jadi intinya gini. Kalau kita mendengar berita tentang saudara kita, berita miring, misalkan ya antum punya teman, baik ikhwan maupun akhwat yang lama ngaji sama antum, apalagi sampai guru antum misalkan, atau yang lainnya lah ya, orang mukmin, orang baik, selama ini kita kenal orang itu baik. Tiba-tiba ada orang ngomong, si fulan ini, misalkan dia itu berzina loh. Ini orang ini selama ini orang baik kita kenal, selama bertahun-tahun kita kenal orang baik. Tiba-tiba ada si A ngomong kalau si teman kita ini itu berzina. Antum ketika mendengar kabar seperti ini apa? Antum bersikapi. Ya, paham ya? Jadi jangan langsung, oh kurang ajar berarti teman saya ini. Oh berarti dia itu orang yang semacam, langsung kita ikut komentar, apalagi kita menghukumi, apalagi setelah itu kita caci maki orang itu. Beritanya belum tentu benar. Beritanya belum tentu benar. Belum tentu orang yang ngomong itu benar. Kalau seandainya benar pun,
memang saudara kita itu berzina, kita tidak boleh menghibai orang itu. Ya, tidak boleh menghibai. Ghibah itu membicarakan aib orang muslim yang benar ada pada diri orang itu. Itu namanya ghibah. Bagaimana dengan yang kalau orang muslim itu nggak punya aib seperti itu? Itu namanya fitnah. Jadi ada dibedakan di antara ghibah dan fitnah. Kalau ghibah membicarakan aibnya orang yang itu ada memang di orang itu. Sedangkan fitnah membicarakan aibnya orang di mana orang itu berlepas diri. Dia itu nggak punya aib seperti itu, kita bicarakan, kita tuduh. Itu namanya fitnah. Nah, terus bagaimana kalau kita itu mendengar seperti ini? Kalau kita itu mendengar berita miring tentang saudara kita, Fahmi ya, ada beberapa tahapan yang harus kita amalkan biar kita itu selamat. Yang pertama, kita itu harus tasabut. Jadi Fahmi, tahapannya, dan itu harus kita pahami, harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar berita miring saudara kita yang baik selama ini, kok tiba-tiba ada orang ngomong kalau dia itu berbuat kesalahan, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita tasabut. Apa itu tasabut? Tasabut itu mencari sumber otentik berita. Siapa yang bisa dipercaya? Misalkan kita punya teman si A, teman kita misalkan orang muslim, namanya Z misalkan teman kita ini, orang baik, selama ini kasih sama kita, selama ini orang baik lah itu, dia mengenal sunnah dan dia masya Allah lah itu orang soleh, selama kita kenal dia orang baik. Tiba-tiba si A ngomong, oh si Z ini kamu nggak tahu ya, dia itu gini. Terus bagaimana dengan ucapan seperti itu? Maka kita tasabut itu nih. Antum dengar dari mana berita itu? Oh enggak, saya enggak dengar langsung. Kamu dengar langsung enggak? Enggak. Saya dengarnya dari si B. Oke, ada lagi si B. Saya tanya kepada si B, apakah benar antum itu ngomong kalau Z itu seperti itu? Oh enggak, saya dengar dari si C. Saya datangi si C. Sampai ada orang yang mengatakan, demi Allah, saya mendengar langsung si A itu berbuat seperti itu. Si Z itu berbuat seperti itu. Kalau sudah otentik, sudah ada yang mau berani bertanggung jawab, nah, berarti benar beritanya. Tapi kalau kita itu tasabut, mencari sumber berita, si A ditanya, kamu dapat berita dari mana? Oh, saya dari si B. Si B ditanya, kamu dari mana? Dari si A. Wah, sumbernya nggak jelas ya. Nggak ada yang berani bertanggung jawab di hadapan Allah Taala. Kalau ada yang mengatakan demi Allah, saya siap bertanggung jawab. Saya mendengar langsung, si fulan itu kayak gini. Nah, berarti sumbernya benar. Itu namanya tasabut. Jadi yang pertama itu tasabut dulu. Kalau sudah benar otentik, ada orang yang berani bertanggung jawab kalau berita itu benar, nah itu namanya berarti sudah benar. Tapi kalau nggak ada yang berani bertanggung jawab, berarti kabar burung, nggak usah dianggap berita itu. Tapi kalau benar, oh enggak, saya berani bertanggung jawab karena saya tidak langsung. Oke. Yang kedua setelah itu, setelah kita itu tasabut dan kita mendengar langsung, ada orang yang bertanggung jawab kalau dia itu mendengar langsung atau melihat langsung, maka yang kedua yang kita amalkan itu husnuzon. Husnuzon itu apa? Berbaik sangka. Tidak mungkin lah teman kita itu seperti itu. Pasti dia punya alasan. Atau mungkin dia tidak tahu, atau dia mungkin punya alasan yang lain, atau dia punya ilmu yang saya tidak tahu, atau punya udzur yang lain. Jangan langsung berburuk sangka. Oh, memang kurang ajar teman kita ini. Ya, jangan diam. Jadi yang kedua itu husnuzon dulu. Dan itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran tadi. Yang ketiga, kalau kita sudah husnuzon, setelah itu kita tabayyun. Tabayyun itu apa? Datangi pihak terdakwa. Datangi, afan akhi, saya tidak kabar otentik dan nggak perlu tahu siapa yang mengabarkan, tapi beritanya jelas, bisa dipercaya. Kalau antum itu berzina, misalkan, benar tidak? Benar tidak? Kalau dia mengingkari, demi Allah saya nggak berbuat seperti itu, nah selesai, berarti beritanya dusta. Karena orang ini berani bersumpah sama Allah Taala. Kalau dia mengatakan, ya saya berzina dan saya khilaf dan saya sudah bertobat kepada Allah Taala. Nah sekarang kalau kita tak tahu si A ngakui dia berzina dan dia sudah bertobat kepada Allah Taala dan dia sudah memperbaiki diri, pertanyaan terus sikap kita apa? Sikap kita apa? Sikap kita tutup mulut. Kalau aku sudah bertobat, semoga Allah telah mengampuni dosa antum. Antum jangan menyebarkan berita itu lagi, selesai.
Saya tutupi aib antum supaya Allah tutupi aib saya. Sehingga kalau ada orang ngomong, gimana katanya si A itu berzina ya? Wallahu a'lam. Ngapain saya cerita sama antum gitu? Orang itu sudah ditutupi aibnya sama Allah Ta'ala, dia sudah bertobat. Ngapain kita bicarakan kan gitu? Antum membicarakan aibnya orang itu kepada orang lain, riba, yang hukumnya haram. Itu riba. Kecuali kalau dia itu tahu salah, ngakui, tapi tidak mau bertobat, harus kita bantah. Diskusi, kita bantah. Kalau dia masih seperti itu, terkadang harus kita tahzir orang itu. Berikan peringatan kepada kaum muslimin bahayanya orang itu. Kalau tidak mempan lagi bisa diboikot, tidak boleh ketemu, tidak boleh jabat tangan, tidak boleh salam. Tapi kan itu tahapan nanti. Nah, itu tahapan nanti. Ada cerita nyata ya, dan itu terjadi di sebuah kota di luar Jawa. Karena waktu itu saya sendiri yang menyelesaikan. Ada seorang ustaz lulusan luar negeri. Jadi beliau dihabisi wibawanya sama akhwat dan ubahan. Dihancur hancur wes, sampai kajian diboikot, nggak boleh isi kajian. Setiap isi kajian dibubarkan sama orang-orang. Gara-gara apa? Gara-gara ada tuduhan kalau dia itu berzina, selingkuh. Ngeri kan, tuduhannya sampai selingkuh. Oh, sampai dihabisi lah orang itu. Karena saya itu punya hubungan dekat sama orang itu, akhirnya saya klarifikasi. Afan akhi, apakah benar kalau antum itu berzina dengan seorang akhwat? Karena antum itu sering masuk ke kos-kosan, di mana kos-kosan itu sama seorang perempuan yang antum boncengan perempuan dan itu bukan istri antum. Akhirnya ustaznya itu cerita, itu istri saya ustaz, cuma saya nikah kedua. Istri kedua, cuma saya nikahnya itu nikah siri, sehingga saya tidak mengumumkan pernikahan saya kan. Nah, berarti apa? Berarti fitnah selama ini dusta semua. Kenapa? Karena itu istrinya. Ya, berarti kan tidak berzina, ini nggak benar kali kan. Akhirnya saya nasihati, ini antum juga salah. Kenapa? Karena kata para ulama itu, la taj'al nafsaka urdatan lituhmah. Kalian jangan menempatkan diri kalian di tempat yang akan menjadi sangkaan buruknya orang. Maka apa? Antum salah, Afan Ustaz, antum salah dalam masalah ini. Berarti antum harus umumkan kalau beliau adalah istri saya yang sah, walaupun nikahnya siri, tapi kan itu sudah sah kan gitu. Nah, akhirnya setelah itu diumumkan, dia bikin klarifikasi bahwa ini adalah istri saya. Ketika sudah klarifikasi, apakah semua itu menerima? Enggak juga. Tentu nggak diterima juga, tentu kajiannya diboikot misalnya. Akhirnya setelah itu dia curhat sama saya, gimana Ustaz kalau seperti ini? Lu serahkan urusan kepada Allah Ta'ala, yang penting aku bersih. Urusan manusia ngomong sama antum tentang ngomong apa saja juga bukan urusan kita, lihat. Antum mencari ridho orang gak akan selesai. Orang mati saja masih dibicarakan kan? Antum nggak bisa menyelesaikan omongan orang itu, nggak bisa. Kalau munas saya entah ucapan orang itu nggak selesai. Yang penting Allah tahu kalau saya itu bebas dari tuduhan itu, selesai. Urusan orang mau terima atau tidak bukan urusan antum. Sehingga maksudnya apa? Pahami ya? Tidak semua yang kita dengar itu berita miring, tidak semuanya itu benar. Terkadang orang itu punya hujah, terkadang orang itu punya alasan. Atau contohnya gini lah, misalkan ya saya, antum punya teman akrab yang bareng sudah lama. Tiba-tiba antum dengar kabar kalau si itu datang ke bank minjem uang riba. Terus apa yang antum terjadi? Apakah gara-gara seperti itu antum kabar ini langsung antum terima, langsung antum banting orang itu sampai boikot, nggak mau ketemu lagi, dicaci maki nanti jangan. Kenapa? Pertama, sumber berita belum tentu benar. Yang kedua, kalau benar sumber berita, mungkin dia punya alasan yang antum perlu tahu alasannya. Maka perlu namanya tabayyun. Coba datangi orang itu, Afan akhi, saya mendengar berita otentik. Katanya antum itu sudah masih kenal sunnah, sudah tahu hukumnya, tapi antum masih minjem sama bank. Benar nggak berita itu? Kalau dia mengatakan benar, tapi saya punya alasan. Saya tahu riba itu hukumnya haram. Tapi kalau dia mengeluarkan alasan, mungkin kita akan, oh iya benar kalau seperti itu, saya pun seperti itu. Coba kalau dia ngomong gini, saya itu tahu riba itu hukumnya haram, tapi anak saya sakit, harus dioperasi. Saya nggak punya BPJS.
Saya sudah berjuang minjem ke teman-teman saya yang kenal sunnah, nggak ada yang ngasih pinjaman. Saya berjuang untuk jual aset, nggak ada yang laku. Apalagi masa-masa ekonomi seperti ini. Saya sudah buntu, saya mau cari kerjaan yang lain, nggak ada. Tidak ada cara kecuali saya pinjam di bank. Demi anak saya bisa orasi, kalau nggak anak saya mati. Saya tahu saya itu berbuat dosa, tapi gimana lagi, tidak ada cara yang lain. Kalau saya dengar kabar seperti itu, alasan seperti itu, saya pun akan memberikan utur. Ya, mudah-mudahan Allah telah mengampuni antum lah. Kalau saya posisi seperti antum, saya pun juga akan seperti itu juga. Maka itu tidak semua berita yang antum dengar itu benar. Apa saja? Mau berita menyangkut kepada teman antum atau menyangkut siapa saja, selama orang itu muslim, orang baik, maka tidak semua berita milik itu harus kita telan mentah-mentah. Kalau kita menelan mentah-mentah, kemudian setelah kita ikut-ikutan, hancur dan nanti penyesalan. Yang ada cuma penyesalan. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal. Orang yang antum bicarakan itu sudah meninggal. Selesai. Yang ada cuma pertanggungjawaban dari kiamat. Ada sebuah cerita. Ini cerita luar biasa. Yaitu berkaitan dengan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari kita kenal lah, namanya beliau abadi sampai sekarang, kenal. Tapi kalau antum baca biografinya beliau, antum mungkin akan menangis sebelum bacanya. Karena sebelum meninggal beliau itu belum difitnah. Dari siapa? Dari gurunya sendiri. Beliau punya guru, ulama besar hadis. Yang gurunya itu Hasan sama Imam Bukhari. Kenapa? Imam Bukhari itu anak muda, ulama yang masih muda, pengikutnya banyak sekali. Gurunya itu lebih senior, lebih tua umurnya, tapi banyak muridnya yang pindah kepada Imam Bukhari. Akhirnya marah. Setelah marah, yang muncullah namanya Hasan. Dan Hasan itu penyakitnya ulama. Kalau antum ingin tahu penyakitnya ulama itu Hasan, dia akan hasad sama temannya. Apalagi temannya itu jamaahnya lebih banyak, temannya itu bisa bikin sekolah, bisa bikin masjid, bisa bikin waduh. Penyakitnya ulama itu seperti itu. Akhirnya Imam Bukhari ini dituduh dengan orang yang akidahnya menyimpang berkaitan dengan Al-Quran makhluk. Setelah ini Imam Bukhari tahwir, Imam Bukhari diboikot, dan siapa yang ketemu sama Imam Bukhari ngaji, dia habisi juga. Sampai akhirnya Imam Bukhari sebelum meninggal dunia, muridnya nggak ada, habis semua. Yang masih setia belajar sama beliau cuma satu orang. Muridnya cuma satu orang, Imam Muslim. Imam Muslim itu muridnya. Jadi Bukhari Muslim, Bukhari itu gurunya, Muslim itu muridnya. Yang paling setia dengan beliau. Sampai habis namanya dicaci maki Imam Bukhari, yang dulunya dipuji-puji sama orang. Gara-gara hasad gurunya, dia habisi sering. Akhirnya Imam Bukhari diusir dari kampung itu, dari Naisabur diusir. Pindah ke kota lain. Apakah sampai di sini hasadnya? Tidak. Orang gurunya ini nulis surat kepada gubernur di kota itu untuk mengusir Imam Bukhari karena akidahnya menyimpang. Akhirnya Imam Bukhari diusir. Diusir lagi, diusir sampai akhirnya beliau balik kampung ke Bukhara, ke kampung halaman lah. Beliau nulis sebuah kitab, dan itu kitab nggak ada yang baca waktu itu. Kitabnya namanya Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Setelah itu beliau mengatakan sebuah ucapan sebagai pembebasan fitnah beliau. Beliau mengatakan as-sautu sautul qari wal kalam kalamul bari. Kalau saya baca Quran, suara yang kalian dengar itu suara makhluk, tapi bacaan yang saya baca adalah firman Allah yang bukan makhluk. Sampai akhirnya Imam Bukhari itu saking sempitnya hati beliau, karena di mana-mana diusir, dicaci maki beliau. Sampai akhirnya Imam Bukhari itu berdoa, wahai Tuhanku, bumi sudah sempit bagi saya. Kalau seandainya kematian lebih baik dari saya, kalau wafatkan saya. Dikabulkan langsung oleh Allah Ta'ala, malamnya langsung meninggal Imam Bukhari. Nggak ada yang tahu. Sampai jasadnya kaku, Imam Muslim tahu pun ketika sudah pagi. Dan itu di hari raya Idul Fitri, beliau meninggal dunia. Akhirnya ketika meninggal dunia, Imam Muslim sendiri yang merawat. Setelah itu dimakamkan, ketika sudah meninggal selesai, bukunya beliau baru dibaca sama orang-orang. Ketika dibaca sama orang-orang, baru orang tahu semua ini fitnah selama ini, hasil dari gurunya. Akhirnya orang semuanya minta maaf kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah meninggal. Akhirnya orang pada datang ke kuburan beliau minta maaf, tapi Imam Bukhari sudah selesai meninggal dunia. Akhirnya yang ada cuma pertanggungjawaban nanti di hari kiamat.
Bayangannya. Jadi atau orang-orang yang hebat saja, ulama saja, belum tentu mereka itu selamat dari penyakit hati, hasad, demikian juga yang lain itu. Kalau antum mendengar kabar miring tentang seseorang yang selama ini kita kenal baik, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tasabut, husnudzon, tabayyun, memberikan utur. Kemudian kalau nggak bisa orang itu diberikan utur, maka diskusi ilmiah. Kemudian kalau nggak bisa lagi mungkin ditakdir, kalau nggak bisa lagi baru diboikot. Tapi itu targetnya lama. Targetnya lama sehingga tidak setiap berita yang kita dengar langsung kita telan mentah-mentah. Kenapa? Karena kalau kita telan mentah-mentah, urusannya sampai hari kiamat. Jangan sampai kita itu datang di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala baca Quran, sedekah, tapi kita bagi-bagi kepada orang-orang yang kita dolimi, orang-orang yang kita dolimi kehormatan dia. Sehingga kalau bisa tutup mulut itu lebih baik daripada kita ikut komentar. Sehingga tidak semua berita itu harus ikut komentar kita. Kalau kita nggak tahu ilmunya, diam saja. Karena diam itu lebih selamat daripada kita ikut berkomentar di dalam masalah seperti itu. Yang ini sampai sini pembahasan kita berkaitan tentang cerita dinamakan dengan haditsatul ifk atau hadithul ifk, cerita luar yang paling parah di zaman Rasulullah, tetapi dimakan mentah-mentah oleh para sahabat. Sampai akhirnya nanti terakhirnya mereka pada menyesal. Ya, tidak ada kecuali mereka minta maaf kepada Aisyah. Alhamdulillah Aisyah masih ada, sehingga banyak para sahabat yang minta maaf. Tapi kalau seandainya Aisyah meninggal dunia, selesai urusan, cuma pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Yang ini sampai sini mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita itu ngaji bukan untuk menambah wawasan, kita menjadi pinter, kita menjadi tahu, tidak. Tetapi kita ngaji untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau sebelumnya kita itu bermudah-mudahan dalam masalah berita, maka mulai kita mendengar masalah ini, mulai kita itu hati-hati. Tidak semua berita yang miring tentang saudara kita harus kita ikut campur, apalagi kita benarkan, apalagi kita ikut menyebarkan. Kita tahu ilmu, setelah itu kita berjuang untuk membersihkan diri kita. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.